Masih bersama kami di Presisi Utama. Paus Fransiskus resmi mengakhiri lawatannya di Indonesia. Bapak Suci melanjutkan perjalanan apostolik ke-45-nya ke Papua Nugini. Kepala Negara Vatikan ini meninggalkan Kedutaan Besar Vatikan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta, Paus selalu menyapa dan memberkati warga. Tiba di Bandara Suta, Tangerang, Banten pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Paus disambut Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo, Menteri Agama Yakut Kholil, Ketua Panitia Kunjungan Paus di Indonesia Ignatius Jonan, dan masih banyak lagi. Paus tetap menyalami banyak orang di bandara, termasuk para petugas darat bandara yang sedang bekerja. Paus menggunakan pesawat Garuda Indonesia yang lepas landas pada pukul 10:36 waktu Indonesia Barat. Paus melanjutkan perjalanan apostoliknya yang ke-45 ini ke Papua Nugini. Paus akan berada di sana dari tanggal 6 sampai 9 September, dilanjutkan ke Timur Leste 9 sampai 11 September, lalu terakhir ke Singapura pada 11 hingga 13 September, lalu pulang ke Vatikan. Presiden RI Joko Widodo menghadiri dan membuka Indonesia International Sustainability Forum tahun 2024 di Jakarta Convention Center pada Kamis lalu. Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya pendekatan dan kolaboratif kemanusiaan dalam penanganan perubahan iklim dunia. Menurut Presiden, upaya penyelesaian penanganan perubahan iklim membutuhkan pendekatan yang kolaboratif antara negara maju dan negara berkembang, serta pendekatan kemanusiaan agar prosesnya tidak mengorbankan kepentingan rakyat kecil. Presiden juga meminta agar dunia tidak meragukan komitmen Indonesia dalam mencapai net zero emission, serta kontribusi bagi dunia yang lebih hijau. Ia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi energi hijau yang melimpah. Dalam forum yang dihadiri perwakilan dunia ini, Presiden menegaskan bahwa Indonesia terbuka untuk bermitra dengan siapapun dalam memaksimalkan potensi bagi dunia yang lebih hijau, untuk memberikan akses energi hijau yang berkeadilan, dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Permasalahan perubahan iklim ini tidak akan pernah bisa terselesaikan selama dunia menggunakan pendekatan ekonomi. Selama dunia hanya menghitung keuntungannya sendiri. Dan selama dunia hanya mementingkan egosentrisnya sendiri-sendiri. Dan Indonesia sangat terbuka bermitra dengan siapapun untuk memaksimalkan potensi bagi dunia yang lebih hijau, untuk memberikan akses energi hijau yang berkeadilan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Saya harap forum ISF ini dapat menjadi tempat bertemunya pengetahuan, tempat bertemunya pengalaman, tempat bertemunya sumber daya yang dapat menjadi modal bersama dalam berkolaborasi menghadapi tantangan iklim yang ada. Selama pelaksanaan International Sustainability Forum 2024, Polri melalui Satgas Walrolakir menerapkan pengawalan tamu kenegaraan, termasuk memetakan dan mengamankan rute perlintasan kepulangan tamu kenegaraan acara Indonesia International Sustainability Forum 2024. Jadi di operasi Tribata Jaya ini ada 8 satgas ya, diantaranya ada satgas pengawalan rute dan lalu lintas. Itu ada SOP-nya ya. Pengamanan tamu asing itu nanti saat melintas itu juga secara situasional dilakukan rekayasa lalu lintas ya untuk kelancaran, dan kami juga mengimbau bahwa masyarakat memahami situasi adanya kepadatan kegiatan di JCC ini sehingga bisa mencari juga jalur-jalur alternatif. Di tiap delegasi itu sudah ditunjuk pendampingnya, LO-nya, itu komunikasi aktif dengan petugas kami di lapangan, petugas pengawalan, sehingga kegiatan dan pergeseran
delegasi itu bisa berlangsung dengan baik. Polres Purworejo bersama TNI, Brimob, Damkar, dan KPU melaksanakan latihan simulasi sistem pengamanan kota dalam rangka persiapan menghadapi Pemilu Kada 2024. Kapolres Purworejo AKBP Edi Bagus Sumantri mengatakan pelatihan ini dilakukan untuk melatih keterampilan para anggota untuk menghadapi pengamanan terkait Pemilu Kada tanggal 27 November 2024. Kapolres berharap semua unsur saling mendukung dalam menjaga Kamtibmas sehingga pelaksanaan pilkada bisa berjalan tertib, lancar, dan tanpa halangan. Dalam simulasi Sispam kota ini diilustrasikan bahwa dalam pemungutan suara terjadi kerusuhan sehingga massa tidak terkendali dan berhasil menguasai gedung KPU dengan anarkis. Mereka melakukan perlawanan pada aparat, membakar ban bekas, hingga menjarah dan membakar minimarket setempat. Namun dengan keterampilan yang mumpuni, aparat kepolisian dibantu TNI dan Damkar mampu membubarkan massa dan menangani situasi. Babin Kamtibmas Desa Kalahien, Polres Barito Selatan, Polda Kalimantan Tengah, Bribka Yogi Friatno Setiawan menerima kunjungan mahasiswa Osaka University Suita City, Jepang. Kegiatan Babin Kamtibmas Desa Kalahien, Bribka Yogi Friatno Setiawan, memberikan himbauan Kamtibmas mengucapkan selamat datang di Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, kepada mahasiswa Osaka University. Para mahasiswa tersebut akan mempelajari dan melihat adat istiadat warga serta alam yang ada di Desa Kalahien. Kegiatan di Desa Kalahien berlangsung selama 2 hari dan kembali ke Palangkaraya serta pulang ke negara mereka. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.